Halo, kembali lagi bersama saya Krisandi Yuta Barat dari kelas MI 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjadwalan struktur dan pengelolaan pada sistem operasi. Yang pertama adalah definisi penjadwalan proses. Penjadwalan di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, kapan berjalan, atau berapa lama proses itu berjalan. Setelahnya ada penjadwalan proses. Penjadwalan proses pun memiliki kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan, yakni yang pertama adalah fairness atau adil, di mana proses yang diperlukan sama, yakni mendapat jatah waktu pemroses yang sama, dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses, sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua adalah efisiensi, di mana pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Yang ketiga adalah turnaround time, yakni waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Yang keempat ada throughput, yakni jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Selanjutnya adalah waktu tanggap atau respon time, di mana yang pertama adalah sistem interaktif. Terminal respon time yakni waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Yang kedua adalah sistem waktu nyata, real time atau event response time. Adalah waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal sampai instruksi pertama layanan yang dimaksud dieksekusi. Selanjutnya ada tipe penjadwalan. Yang pertama penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler, ya, yang mana menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses yang ready di memori utama. Yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler, yakni setelah eksekusi selama beberapa waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan request input atau output atau memanggil sistem call MA. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler, di mana bekerja terhadap antrian batch atau memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, atau yaitu waktu pemroses memori perangkat I/O yang memiliki prioritas rendah. Yang selanjutnya adalah strategi penjadwalan. Yang pertama adalah penjadwalan preemptif, yakni proses diberi jatah waktu oleh pemroses, yang mana pemroses dapat diambil alih atau interupsi proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses kembali pada proses itu. Yang kedua adalah penjadwalan preemptive, yakni proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Sekali proses berada di status running, maka proses akan dieksekusi terus sampai proses berhenti karena selesai atau diblok untuk menunggu I/O. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.